1 Tawari pasal 28 ayat 5 sampai dengan 12. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian dan engkau, anakku Salomo. Kenallah Allahnya, anak ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan penyelidik segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangan dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekitarnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Bapa, kami tahu hal ini tidak mudah. Kami harus belajar memahami dan mengenal perintah-Mu. Kami belajar untuk mencintai Engkau lewat kejadian Salomo. Walaupun Daud adalah pilihan-Mu, tetapi Engkau menunjukkan karya-Mu lebih lagi dipakai ketika Salomo benar-benar mempersiapkannya. Mari Tuhan, buka jalan agar apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk sesuatu, untuk manusia. Tapi kami mau Tuhan, urapi lidah bibir kami, terutama hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu sehingga benar-benar terjadi seperti Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, menjamin hidup kami. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini agak susah. Tolong diperhatikan supaya HP dimatikan, saudara. Karena ini ada satu pelajaran yang sangat baik dan sangat bagus buat saya. Itu ada berkat. Dan juga kalau Tuhan memberkati dalam kehidupannya setiap orang, maka Tuhan juga memberkati saudara semua. Judulnya dari introspeksi ke aksi. Menerapkan rencana Allah dalam hidup, bagian ke-1. Ayat emasnya adalah 1 Tawari 28 ayat 12. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran Tuhan. Saudara perhatikan pelataran Tuhan.
bilik-bilik di sekelilingnya. 2. Mengenai perbendaraan rumah Allah. 3. Dan perbendaraan barang-barang kudus. 4. Jadi ada 4 langkah di dalam ayat 1 Tawarikh 28 ayat 12. Mari kita akan perhatikan yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi saudara, maksudnya kita ulang lagi ayatnya. 1 Tawarikh 28 12. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 12. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan. Kita bicara tentang dunia roh ya saudara ya. Saya tahu bahwa kehidupan manusia ini sebetulnya juga habis loh, sebetulnya habis ya. Jadi dalam kehidupan dalam dunia ini kita mengerti bahwa proses yang sesungguhnya itu adalah di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 12. Jadi mari kita akan mempelajarinya saudara, bahwa kehidupan yang sesungguhnya kita ini harus mempelajarinya ya, bahwa segala kuasa-kuasa tidak baik ya, itu harus kita pelajari supaya kita tahu. Saya akan memberikan suatu pemahaman saudara, semoga karena ini sebetulnya kurang bagus, saya juga lupa membelinya tadi ya, saya akan ulang-ulang supaya juga bisa tahu, ini bisa dibaca oleh Anda semua. Aura itu adalah kekuatan ya saudara, kekuatan yang dari roh jahat ya. Kita akan perhatikan di sini. Wah, pas ini. Ya, saudara. Jadi ini adalah pribadi, sudah bisa membaca? Pribadi ya. Ini adalah aura kejahatan. Jadi terpisah saudara. Walaupun orangnya satu, tapi ini terpisah. Ya, mari kita akan sama-sama mengimani karena di sini tidak ada papan. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkan mengenai pelataran rumah Tuhan. Jadi gini, Daud itu memiliki tempat tinggal dan tempat doa juga. Tetapi Allah berfirman, aku akan mendirikan bait suci. Dan rencana ini pertama-tama harus membuat pelataran rumah Tuhan. Nah sekarang apa arti pelataran rumah Tuhan? Mari kita akan simak sama-sama. Pelataran rumah Tuhan itu sudah bisa bayangkan pelatarannya. Pelataran itu seperti halaman ya. Halaman rumah Tuhan itu adalah tempat kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita juga punya saudara dari A ke B, dari ujung, dari luar negeri sampai kemanapun berada, itu adalah pelataran. Bukan pelataran Tuhan, pelataran. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara itu namanya juga pelataran, karena kita hidup di dalam pelataran saudara. Kita tidak ngawang loh, ya kan? Dunia roh itu ya, kita itu tidak terbang, tapi kita menginjak bumi ini. Itu pelataran. Tetapi yang Tuhan izinkan di sini adalah Salomo itu harus mula-mula membuat mengenai tentang pelataran rumah Tuhan. Jadi bukan Salomo itu membuat gereja atau bait Allah bukan. Tapi kalau dalam dunia roh, rumah Tuhan itu ada diumpamakan tentang kepribadian kita. Ya, kita ini adalah rumah Tuhan. Ya. Di dalam hidup kita ini, tubuh yang fana ini ada rumah Tuhan. Jadi kalau rumah Tuhan, kita tetap aja kita memiliki pribadi. Ya, ini pribadi kita kan. Rumah Tuhan, tidak bisa kalau kita bilang aku setia, tapi roh kita di sini, tubuhnya di sana, kan jadi satu tubuh, roh, jiwa. Ini pribadi. Tapi kadang-kala di dalam sifat kepribadian kita, saudara, ketika kita menjalankan proses pekerjaan di dalam rumah tangga aja, seorang ibu aja, ya, secara pribadi dia memiliki watak pribadi itu pemarah. Ya, mudah tersinggung, pemarah.
Tapi ada juga seorang ibu yang pendiam, saking diamnya gak kayak ngomong. Begitu ngomong langsung mandes, ada yang seperti itu. Ada juga seorang ibu yang kecerewetan sehingga orang tuh mau ngomong A, ngomongnya ABCD Z sampai pusing kepala. Tapi ada lagi yang putus asa. Itu adalah kepribadian masing-masing. Ya, jadi kejiwaan dia masing-masing. Tetapi ketika kita memikirkan mengenai pelataran Tuhan, dari semua karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus dipatahkan. Itu pribadi kita. Jadi tidak bisa minta pertolongan dari apapun, tapi pribadi kita yang mau menyelesaikan dengan Tuhan, bukan dengan hambanya, dengan siapapun. Tapi pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi itu pribadi sifat. Paham ya saudara? Nah, suatu ketika kita bergumul, ya, di dalam pergumulan secara pribadi, ya mungkin kita sudah mulai nggak marah, nggak gondok, nggak mangkel, nggak bergosip, kita sudah mulai berdiam diri, kasarannya. Kalau orang dunia yang bertahan sampai mendelik, tetap kita tutup mulut, bagus. Tetapi aura jahat itu sangat mengenal isi hati kita dan mengenal kelemahan kita. Ya, satu ketika saat dia sudah bertahan, semuanya bertahan, baik-baik semua, terjadilah musibah. Ya, terjadilah musibah. Dan musibah itu tidak kita duga dan tidak kita minta juga. Tiba-tiba kita ini rugi, ya, rugi, ya. Yang kita serancang bagus-bagus tuh semuanya tuh nihil, tidak ada membuahkan hasil. Jadi kepribadian kita ini mulai apa sih? Bergemuruh, bukan stres, belum bergemuruh. Nah, gemuruh ini kalau pribadi kita ini bertahan dengan ketekunan, makanya di sini kan dikatakan, saudara. Ini ya, saya akan bacakan. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jadi orang luar dan dalam tuh ngelihat kelakuan kita, jemaat Tuhan kan semua orang di dalam Tuhan. Dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu. Nah ini pesannya papanya, ya. Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskan sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi pada intinya kepribadian kita ini harus tetap tenang, teduh, bisa menduduki negeri kita. Negeri kita itu adalah wilayah yang kita punya sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu. Kita tuh mempertahankan. Bukan karena kita ego, tapi kita tetap bertahan dengan baik-baik. Kerukunan dijaga, kedamaian dijaga, sama di pelayanan juga gitu. Bukan saling jotos-menjotos, tapi ditahan, walaupun kita mungkin disakiti, mungkin kita ditahan sampai menduduki warisan itu. Apa warisan itu? Kalau dalam dunia roh, warisan adalah buah dari hasil perjuanganmu. Karena setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Jadi jangan pernah kita bilang bahwa kalau kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Atau kalau kita bernasar, buktinya kok ono-ono aja ya. Kalau saya mau ya itu seperti saya. Tapi saya bertahan bukan karena saya saya juga belajar. Maka itu kepribadian ini harus belajar. Harus belajar. Banyak-banyak belajar. Ada seorang berkata kepada saya, Bu, ini Bu Titik ya. Saya dari dulu tuh saya masih kecil tuh saya tuh jadi anak sekolah minggu sampai jadi guru sekolah minggu sampai saya besar. Tapi mengapa akhir dari hidup saya itu kok banyak kecelakaan? Maksudnya ya tiba-tiba anak saya kecelakaan, mati sudah meninggal.
Terus nanti yang kedua juga tiba-tiba kecelakaan, sekarang lumpuh. Lalu yang ketiga dia anaknya semua itu 5, nggak ada yang nggak pas, semuanya nggak ada yang pas, semua nggak pas. Terus tiba-tiba juga anak yang terakhir itu meninggal juga karena kena kanker rahim. Jadi apa kesalahan saya itu sehingga dalam hidup saya ini menderita terus, melihat istrinya juga kena stroke, saudara. Kepribadian ini harus bertahan, apapun yang terjadi harus bertahan. Intinya gitu kan bilang di sini, tuntutlah segala perintah Tuhan, tuntutlah segala perintah Tuhan. Itu berarti bukan Tuhan ini gini Tuhan, tuntutlah itu adalah untuk mengerti bahwa oh ini aku harus hidup, aku harus menjalani seperti ini. Jangan menengok, oh itu kok cek enak ya, itu loh dosanya wakil tapi hidupnya ura-ura, foya-foya malam tuh genjreng-genjreng. Itu bukan urusanmu, saudara. Pribadimu harus bertahan. Kalau tidak, aura kejahatan ini akan menyerang kamu. Kalau aura kejahatan ini menyerang kamu dengan banyak cara, yaitu tadi serangan-serangan yang tiba-tiba yang tidak terduga itu bisa menyerang Anda, menyerang kita. Siap? Ya nggak siap, saudara, di rumah tangga kayak gitu. Kerja harus di luar kota. Bayangin, dia bilang gitu. Aku 1 kali itu 1 jam tok di rumah, balik lagi. Terus ya apa? Ya, aku jadi males mau pelayanan, males mau doa, apa? Tidak sempat hidupku seperti itu. Aku cari uang aja sudah menteh-menteh katanya. Ini aura kejahatan tahu, maka apa yang kamu katakan itu terjadilah. Oh gitu ya, iya. Bukaan hatimu. Maksudnya bukaan, jangan kamu mengeluh. Bukaan, terima apa adanya dan lakukan sebisa. Sungguh sudah selang 3 bulan kemudian, dia sudah mulai mengatur pribadi dia. Pagi, bangun pagi, dia benahi semua rumah tangganya. Jadi itu berangkat agak pagi, dia pergi ke pekerjaan, selesaikan semua. Walaupun hujan basah semua, dia bawa baju. Langsung dia masuk dalam pelayanan. Sampai 3 bulan. Ada hasil buahnya? Tidak ada. Tapi pribadi orang ini bertahan. Dengan seiringnya waktu, semua dibuka kronologinya karena sudah waktunya tiba. Nah, bina jisedema. Kamu mendapat 1 rumah. 1 lagi istrimu akan dipulihkan. Dengan cara apa? Dhamma ruviknam. Bukan tidak sengaja. Tuhan sudah kirim obat itu, tapi sudah berbulan-bulan tidak diminumnya. Tapi ketika dia menyembah, nah itu istrinya menyembah. Dia dalam keadaan stroke, dia menyembah, memuji-muji Tuhan. Sehingga akhirnya saudara, dalam proses yang seperti itu, kondisi yang dialami itu makin menurun. Kalau sudah makin menurun kan dia tidak bisa apa-apa. Tapi dengan kondisi menurun, ini istri tetap menyembah, memuji dengan cucuran air mata. Begitu dia cucuran air mata, selang 3 bulan lebih saudara, dia mau ke belakang, gak ada orang, dia berusaha jatuhno obat itu, dan obat itu diminumnya. Dia bilang, loh ini obat kok tidak tak minum ya? Ya sudah, obatku ya habis, tak tumpang tangan dilihat, oh enggak, ini enggak, belum mati ya expirednya. Tuhan apakah ini berkehendak? Kalau Tuhan berkehendak, tak serano. Itu hari pertama dia enggak minum. Hari kedua, terus obat itu terus kelihatan terus. Baik di bayangannya, di tempat dia doa, pokoknya terus ada. Lahobinan, aku sudah sediakan untuk diminum saja. Sampai obat itu habis, akhirnya orang ini bisa berjalan. Dan dia datang bertemu dengan saya, sudah suami istri. Walaupun si suami belum mendapatkan hasil kerjaan yang bagus, tapi dia peluk istrinya dan berkata, Tuhan itu baik, karena Tuhan sudah berikan waktu yang indah. Terus saya bilang, ada satu kelainan, maksudnya selama yang kamu doakan dari yang pertama,
Sama yang kedua bedanya apa? Kan saya tidak tahu. Tuhan juga tidak buka kronologinya. Dia cerita. Saya itu mikir, Bu, kalau Tuhan memberikan saya kedudukan, negeri yang saya tempati ini, harus saya selesaikan dengan damai. Saya selesaikan. Bukannya saya itu dulu males loh, Bu. Saya sudah berusaha, tapi dengan otak saya. Mainnya saya kecapin. Tapi begitu saya serana Tuhan, itu saya rahasianya. Tak serana Tuhan, semua ditata sama Tuhan. Bangun pagi-pagi pukul 3. Pagi-pagi pelata semua. Anak isi kecil-kecil, saudara. Sampai 3 bulan penuh. Barulah Tuhan berikan kuasanya. Kenapa? Karena jerih payah yang diberikan, apapun yang kamu lakukan, itu sama dengan diberikan pada Tuhan. Sehingga pada waktu dibuka semuanya, bagus. Bagus itu. Sehingga namanya kepribadian ini akan masuk di dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita tetap mikirin kayak yang pertama, kan kejadian yang pertama, dia masuk ke aura kejahatan. Sehingga yang ada adalah keputusasaan. Dan mendoktrin dirinya nggak bisa. Tapi sekarang kalau dibilangi, saya selalu siap, Bu, ditelepon sama hambai. Ya. Apa? Kamu di mana? Oh, aku di jalan. Ini apa nih? Ini harus begini. Oh, enggak, Bu, saya akan bantu. Iya, Pak, saya akan bantu. Sehingga semuanya menjadi indah pada waktunya. Jadi intinya adalah kalau kamu mau bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih gemi, lebih tekun, ya saudara, dan beri waktumu untuk Tuhan, Tuhan tidak akan memotong semuanya. Kenapa Tuhan memotong? Karena dari hasilmu kamu ngedrop. Begitu ngedrop, kamu ngangkat susah. Karena pakai kekuatan. Orang ini tadi pakai kekuatan pribadi dia. Tapi dalam langkah hidupnya, dia harus berjuang. Ya kan? Ini kisah yang lain. Sekarang kisah yang perdukunan. Satu hari, ada satu keluarga tiba-tiba kemasukan ular. Ya. Dan dari pun saya, Bu, ular itu pelambang apa? Oh ya enggak tahu, doa aja, saya bilang itu. Saya enggak bilang, itu jelek, itu baik. Saya doa, begitu doa, Tuhan tunjukin semuanya. Ternyata dia baru diberi orang lemari. Ya, lemari kayak tempat uang gitu, saudara, kecil gitu. Saya bilang, ini dari mana kotak ini? Ya. Dia bilang, waduh, Bu, ini dari teman saya. Ya, temanmu enggak jahat, maksudnya baik, tapi kayu ini dari kuburan. Oh, terus apakah kamu bertengkar dengan orang? Karena pada waktu kita doa, auramu jadi kayak seperti kayak tahu itu, apa ya aku bilang, yang matanya lebar, apa itu namanya, matanya merah lebar, yang suka manjat itu, nah seperti kera tapi bukan kera, matanya yang lebar. Saya juga bilang gitu. Oh iya, Bu, saya habis marah. Terus ngapain kamu marah? Ya ngutuk-ngutuk dia gak selamat lah, opolah. Kenapa? Karena aku minjem uang gak dikasih. Duh, kamu tuh juga aneh. Kalau kamu merasa seperti itu, kenapa kamu melakukan kebencian? Lepas. Satu lagi, Bu, dia itu hutang sama aku. Tapi dia janji-janji toh. Akhirnya dia begitu sudah jadi kaya raya, katanya mau minjemin juga tidak dikasih. Ya sudah, lepas. Nah, dia bilang lepas. Ya, tak lepas. Pelepasan sudah. Secara pribadi dia sudah melepas ya toh? Tapi secara logika dia mulai berpikir, Kaisa, aku tidak terima. Pokoknya kamu sudah membuat aku sakit hati. Nah, itu sudah. Siapa yang tahu? Ya ini aura yang jahat ini yang masuk. Akhirnya saya bilang, karena kamu
punya dendam dengan orang itu, jadi kayu ini hidup. Tapi ini sudah, itu loh Bu, sudah tak doa-doa no, enggak apa-apa. Kamu doa-doa no puasa? Enggak. Nah itu saudara. Jadi kalau kamu mendoakan sesuatu, belajar puasa, ya. Puasa bukan untuk lemari itu, tapi puasa untuk menyucikan diri kita. Supaya pada waktu kita menjamah siapapun dan mendoakan siapapun, ada urapannya, ada kuasa Allah yang bekerja. Loh Bu, aku mau tanya, kalau puasa itu apa? Ada satu kuasa? Iya. Kalau puasa itu ada satu kuasa yang besar mengikuti kita kalau kita seturut dengan perintah Allah. Kalau enggak, kita puasa karena kita mau balas dendam, puasa karena kita benci, itu nggak bisa saudara. Itu ganjel di dalam hidup kita. Makanya orang ini saya bilangin, kalau kamu tetap begini tidak bisa masuk. Lepas no. Dan ikutlah Tuhan. Ya Bu. Ya Bu, pas ya, pelepasan kan. Sampai potong rambut segala. Selang berapa lama kemudian dia rugi. Ya. Dia ada pesanan berapa gitu, rugi pokoknya, rugi sampai 1 bulan. Hanya dia datang dengan muka yang masem dan tidak suka. Dia bilang saya stres Bu. Kenapa saya sudah pelepasan malah tidak karu-karuan. Loh, saya bingung. Di dalam Tuhan tidak tambah karu-karuan loh. Di dalam Tuhan ada satu kuasa, di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada satu anugerah. Ya tapi saya tidak dapat apa-apa. Aja. Kita doa lagi, loh kok masih ya perdukunannya masuk. Sekarang bukan lagi di kotak, tapi di bajumu. Kamu baru beli baju? Enggak Bu, aku baru dikasih. Oleh gitu semua yang dikasih tak buang semua. Loh, bukan karena itu. Karena baju itu mungkin di tempat pabriknya itu ada rohnya. Dia tahu saudara. Jadi kuasa perdukunan itu menempel saat ada roh lain dan dia ikut. Kalau roh itu diperangi kalah, dia yang berkuasa. Kalau sama-sama dia jadi teman. Itu cara perdukunan untuk meraih hidup saudara. Ya aku yang tidak tahu Bu. Masa aku setiap pemberian orang mesti ada isinya? Enggak juga. Doain. Setiap kamu dikasih itu doain. Bukannya kita tuh fanatik, enggak loh. Doain. Kalau ini bukan dari Tuhan, sudah mengalir tiba-tiba tumpah kok makanannya. Pernah itu. Oh gitu ya Bu. Iya tuh Tuhan, jangan mau pikir dengan logikamu. Banyak cara. Tidak bisa kayak gitu. Tak kasih satu contoh ya. Itu. Saya pernah lihat di satu tempat ya. Ya kisah lah. Ya. Ada suami istri. Ya, yang tadinya dia bahagia, gembira. Suatu ketika dia itu punya anjing dan anjing itu sudah lama hilang. Kemudian dia datang dan dia jenggong-jenggong gitu, wow, pokoknya kayak gitu lah. Akhirnya dia bingung si tuannya tuh, ini anjing baru kenal, maksudnya ketemu kita baru aja kok bingung dewek blebek ini kenapa gitu kan gitu. Ini kisah nyata atau halusinasi tapi ilustrasi. Akhirnya dia lari mengejar anjing karena anjing itu kayak membawa sesuatu dan dia tadinya tidak tahu, dia main bolanya diambil, ditangkap, digigit dan dia lari. Tidak mau kan tuan suami istri kan ikuti ngambil bola itu. Dia lari cuau masuk ke dalam hutan sampai memang di situ ada hutan yang luas dan ada danaunya. Kita tidak tahu kalau ada buayanya. Ya. Jadi pada waktu posisi seperti itu, ya, akhirnya dia baru tahu bahwa dia anjing ini punya anak dan anaknya dibawa di dalam mulut, jadi mulut buaya itu. Jadi sampai sudah ditekem, jadi tinggal kepalanya separuh gitu, keng gitu. Nah si orang ini kan tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia ngambil kayu, dia pukuli itu tetap aja dia tetap nyengkerem. Karena dia pukul itu ini buaya mundur. Begitu buaya mundur, anjing ini dilepas sudah, tapi di tengah-tengah. Nah si suami istri itu tidak bisa tolong karena dia tahu bahwa ini tempat wilayahnya buaya.
Lala mati kutu di situ. Anjing yang besar itu tidak bisa berenang, tidak bisa apa-apa. Akhirnya si suami istri itu sama Tuhan, kita berserah aja ya suamiku, karena kita tidak tahu caranya. Si suami tidak pernah berdoa ya, terserah, ya bilang gitu aja. Tapi kamu harus mengimaninya. Bukankah Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, kuasa Tuhan turun. Siap, kata gitu. Ya, dia berdoa pegangan tangan, anjingnya di tengah, dia berdoa. Tak serana Tuhan, jalannya Tuhan tak serana. Memang kalau itu anjing mati, harus mati. Tapi kalau memang Tuhan izinkan itu menjadi bagian saya untuk saya pelihara, biar Tuhan yang atur, saya serah. Itu saya. Jangan menuntut, serah. Begitu serah, sudah ada satu kuasa yang luar biasa. Sudah tahu, buaya yang banyak, buaya itu yang satu tadi, itu jadi banyak timbul semua. Timbul semua, benar-benar timbul, ada 10 gitu. Lalu ini anak anjing itu dipopong, tak pikir dimakan saja. Ternyata dijunjung tinggi, terus itu kan di tengah, terus dibawa ke tepi. Terus buayanya pergi semua. Saudara bisa perhatikan kisah ini. Tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Allah perintahkan, hei buaya ambil itu, anjing bisa. Seperti siapa? Kejadian siapa itu? Jangan dimakan, jangan ditelan ya ikan paus. Siapa itu? Yunus. Kita tidak bisa memikir secara pikiran kita. Kalau Tuhan itu harus gini, harus gini, harus gini, harus gitu. Itu urusan Tuhan. Jadi untung rugi itu hak Tuhan juga. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita itu jatuh dan rugi terus. Intinya kan gitu. Bukan gambling itu Tuhan itu. Jadi ini satu ilustrasi ya saya rasa. Kalau kita melihat secara kenyataan, wah itu luar biasa, bisa dibukukan itu seluruh dunia. Tapi ini benar-benar terjadi. Saya bilang gitu, hanya orang itu, ya bu, ya bu, ya bu. Jadi kamu tidak boleh secara pribadi pakai kekuatan kamu. Kamu harus berserah sama Tuhan. Ya bu, ya. Supaya apa? Iblis tidak mengganggu kamu lagi. Ya bu. Nah, sekarang kita lihat posisi orang ini. Kenapa orang ini tidak bisa tenang tidurnya? Dia bercerita, saya tuh tidak bisa tenang tidur saya bu, mimpi terus. Ada 2, ini pribadinya atau aura kejahatan. Kita bisa kelihatan saudara. Kalau itu pribadi, perhatikan baik-baik. Di dalam mimpi atau roh-roh kejahatan itu mengganggu kita, kita akan tetap semakin kuat. Tapi kalau itu dari roh jahat menyerang kita, saudara ya, kita kan pasti kena dampaknya. Bisa tiba-tiba kita jadi alergi. Itu pernah sih, alergi semua, buatan semua. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kita ngambil air atau perminyakan, dengan kuasa dari Yesus kita minum, walaupun gatal panas kayak apa, orang ini bisa tidur. Nah, jadi iblis itu, jadi kalau kita diserang itu belum tentu itu dari iblis, dari pribadi kita ketakutan karepe dhewe bisa. Makanya pada waktu saya ditelepon, bu saya kok setelah doa pelepasan kok alergi gitu. Kuat mendok-mendok gak, mari-mari ke sini ditunjukin diputuhi semua. Itu ada 2 kemungkinan, dari pribadimu yang masih stres, ya dari kondisi turun ngedrop, atau dari serangan iblis. Kita doa aja, buka sama Tuhan. Oh, ternyata mendore itu dari edaran darah karena dia stres. Tapi kalau kok ada jarum-jarum, itu berarti dari kuasa kegelapan. Intinya gitu. Loh, enak Bu Titi tahu. Itu bisa dirasakan saudara. Kalau itu dari iblis atau dari pribadi. Kenapa? Kalau dari pribadi itu mudah menyelesaikan. Tapi kalau dari dunia roh kejahatan, mau kayak apapun saudara, kalau saudara tidak puasa sampai menyelesaikan itu, tidak akan sembuh saudara. Paham maksudnya? Mau kasih obat, kasih kelapa, kasih apa, tidak akan sembuh. Begitu kita lihat dalam dunia roh, waduh, paku sudah mancep-mancep semua, labang semua, gigit semua. Begitu dilepasin sembuh. Paham saudara? Jadi marilah di dalam pelataran Tuhan itu kita harus mempersiapkan diri kita
untuk benar-benar mengerti bahwa kita ini harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu ke satu. Kedua, bilik-bilik di sekelilingnya itu adalah kita semua. Kita semua ini loh saudara-saudara. Bukan gap-gapan, kamu, aku bolomu, aku boloku, enggak ada. Karena bilik-bilik di sekelilingnya itu akan berhubungan dengan imanmu. Satu dua orang berkumpul seperti itu. Kalau di dalam persekutuan kita sendiri-sendiri, gak mempan doamu. Paham? Kamu harus bersekutu, bukan bergosip loh, bersekutu. Supaya persekutuan itu mengikat imanmu seperti 2-3 orang berkumpul, makin banyak makin penuh kuasa, sehingga suasana itu betul-betul indah pada waktunya. Bukan alasan-alasan datang, bukan ada satu kerinduan untuk datang bertemu dengan Anda semua. Makanya kalau nyanyi, ya nyanyi dengan sukacita. Kalau kita dengerin dengan terbuka. Jangan hal-hal yang tidak pas kamu lakukan. Kalau kamu memang betul-betul dengan sungguh-sungguh, bilik-bilik di sekeliling itu akan mengangkat kamu. Karena kamu tidak bisa hidup sendiri tanpa pimpinan Allah. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai perbendaharaan rumah Allah. Itu seperti apa? Bedanya apa dengan perbendaharaan barang-barang kudus? Saya jadi satu aja ya, karena sudah agak malam ya. Jadi perbendaharaan rumah Allah itu adalah imanmu, ya, puasamu, pergumulanmu. Itu kan semua perbendaharaan dari Allah. Barang-barang kudus itu adalah firman. Saudara lakukan perintah-perintahnya, puji-pujiannya. Jadi barang-barang kudus itu adalah yang dari Allah turun ke bumi untuk memberikan perlengkapan senjata untuk kalian. Tapi kalau perbendaharaan rumah Allah itu adalah diri kita sendiri, di mana kita memiliki puasa, iman kan dari kita, bukan Allah toh, iman kan dari kita. Janji iman, nasar, itu salah satunya perbendaharaan rumah Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dari introspeksi, dari kamu tadi dan dengar, introspeksi dirimu sendiri, dan kamu mulai beraksi. Tahu ya, mulailah kamu bergerak. Oh ya, selama ini aku begini. Bukan semua, saudara. Kenapa? Karena saudara kalau tetap vakum, diam, gak bergerak, gak opom, bahkan mengurangi semua, itu yang rugi kita, kalian. Kenapa? Karena ini bukan suatu permainan atau sesuatu yang tidak apa-apa lah, aku isa-isa, tidak bisa seperti itu. Namanya orang yang setia, apapun yang terjadi, kita jalani. Walaupun berbeda, tahu berbeda. Ada banyak orang yang berkata, Bu, kalau aku ini begini, aku begini, nggak nyimpang, Bu, nggak ada jalan yang nyimpang. Oh, kamu sudah suami istri, ya ayo jalan bersama-sama. Kita menyembah Allah yang hidup. Kuasai dirimu, jangan menilai yang macam-macam. Kenapa? Karena perbendaharaan rumah Allah itu ada di dalam hidupmu, yang timbul, bukan tiba-tiba ada gitu. Karena kamu bergerak dengan aksimu itu, dengan cara perbuatan, aksi itu perbuatanmu, maka terjadilah pembentukan perbendaharaan Allah. Dan setelah itu barulah perbendaharaan barang yang kudus itu dari Allah menggenapi kamu. Makanya ketika murid Tuhan Yesus itu sudah punya perbendaharaan semua, sudah punya perbendaharaan dari Allah. Sudah dikasih bekal, sudah semuanya, semua sudah. Tapi kurang satu, perbendaharaan barang yang dari kudus, dari Allah. Begitu dia kumpul di loteng, ada kan kisahnya? Dia berbahasa roh semua, orang yang mendengarkan bilang katanya mabuk. Nah itu, kita harus tahu bahwa semua bisa maju, dunia ini akan makin maju. Semua memakai sesuatu alat yang canggih-canggih, tetapi kita juga lebih harus canggih. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu melebihi dari kecanggihan dunia. Kuasa Tuhan itu melebihi semuanya, tidak terbatas. Jadi marilah kita mau memiliki perbendaharaan rumah Allah lebih dulu, kita lengkapi.
Oh, aku enggak pernah puasa, dulu puasa, oh, saudara. Oh, aku dulu tuh cuma ngomong-ngomong tuh aku cinta, tapi ya wes gini-gini enggak bisa, kamu tambah lagi untuk punya aksi. Oh, ini loh Tuhan, ini perbuatanku aku. Ini loh Mimi Tuhan, sudah nambah lagi untuk jam doa itu. Saya sekarang menambah sudah jam pujian sama jam firman. Jadi saya sering merenung dan bawa saya ke sana. Ini kamu begini, keadaannya begini. Wah, saya masih sedih Tuhan, dan sudah jangan takut. Ini ayatnya ini ayatnya ini. Itu masuk perbendaharaan firman Tuhan. Kalau saya tidak menggali seperti itu, saya tidak tahu kemajuan dunia ini, saudara. Saya akan tinggal di Surabaya ini, walaupun saya pergi kemana-mana, saya tidak tahu. Tapi karena Tuhan sering membawa saya kemanapun, sampai ke alam kubur pun, Tuhan tunjukin bahwa kondisi sekarang ini berteriak-teriak. Penguasa roh kegelapan itu menghantui. Jadi ketika orang mati, ada jimatnya, itu bergerak tambah parah, saudara. Bukan orang matinya itu disiksa, tapi dia masih di dalam alam sadar dan alam roh, gantung di sini. Sementara fisiknya sudah ada yang jaga, setan-setan itu tadi. Nah, jadi yang mengerikan. Solusinya apa? Tuhan buka. Hanya dua. Aku mengirim hambaku, atau aku sendiri yang mengirim malaikat untuk menyelesaikan. Terus saya tidak bilang, ya sudah Tuhan aturan, nggak bisa juga kayak gitu. Saya bersyukur karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Sampai ke alam maupun Tuhan tetap membawa firman-Nya di tengah-tengah orang mati. Itu. Jadi suatu perbendaharaan rumah Allah yang kita tidak tahu. Jadi kita tahu rahasianya. Pusaran, musar. Dalam itu ada apa? Kelihatan. Itu alam roh. Perbendaharaan yang saya punyai dari Allah itu hari demi hari memperlengkapi. Kalau saya mikir secara logika, kok enggak dulu-dulu Tuhan umurku bertambah. Aku aja kalau jalan agak jauh sudah rotok pelewat-pelewat, maksudnya sudah rotok goyang-goyang, kan sudah umur. Tapi Tuhan berkata apa? Aku enggak memandang umur. Nabi desik, mau desik oleh siapapun aku akan siap memakainya. Itu. Jadi ini adalah suatu anugerah di mana anak-anak Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Kalau kita masuk dalam perbendaharaan rumah Allah, makanya kita harus menyelesaikan setahap demi setahap supaya perbendaharaan barang-barang kudus yang dari surga itu turun untuk kita. Bukan kita menjadi sakti, bukan. Supaya kita ini lebih disempurnakan bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita tidak bicara soal sesuatu, tapi kita ini bicara tentang bagaimana cara hidupmu secara pribadi berjalan bersama dengan Tuhan dan bertambah, berjalan setahap demi setahap. Walaupun kondisi keuanganmu, kondisi keadaanmu, pokoknya sudah tidak beres semua mungkin ya. Tapi ketika kamu setia, kamu mencari perbendaharaan rumah Allah, Tuhan akan genapi. Amin. Mari kita cari perbendaharaan itu. Karena perbendaharaan itu digali dari iman kita, saudara. Bukan dari si A, dari si B, bukan. Makanya kalau saya suka sekali ya saudara menyanyikan lagu ini ya saudara. Kalau tanpa roh Tuhan saudara, saya pasti tidak akan bisa mampu. Kalau tanpa roh Tuhan, dan roh Tuhan itu pasti banyak cara, bisa mengirim malaikat, bisa mengirim roh yang kudus, penuh dengan kuasa. Makanya saya suka lagu ini. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Kita tidak kuat saudara. Kalau tidak ada malaikat menghibur hati saya sudah stres. Agar tentram jiwaku ini, untuk jalani
saudara, kita minta, kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Kalau kita selami lagu ini, saudara, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Amin. Makanya nanti ada kata-kata yang sangat meriah dan gagah perkasa seperti tentara. Jadikan aku Tuhan. Ada yang nyauti, saudara, seperti yang kau mau. Kita lagi, bimbing setiap langkahku. Ini tentara, saudara. Nah, ini ya umatnya, di jalan yang benar. Jadi ini lagu saya minta sama Tuhan supaya pada waktu KKR Tuhan yang bicara lewat pujian. Begitu saya dengar lagu itu, saya nggak selesai menitikkan air mata. Tuhan baik. Dia sangat tahu keadaan saya. Tuhan baik. Dia tahu dan mengerti apa yang menjadi keperluan saya. Maka itu, saudara, kita harus minta ampun. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskan semua ini, derita yang ku rasa. Siapa orang tidak menderita di dunia ini? Semua menderita. Kalau saya mau terima telepon 24 jam, beritanya adalah satu, gak punya uang. Semuanya rata. Makanya kita minta kirim aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Gak kuat kita, saudara. Tanpa ada urapan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tanpa ada Tuhan yang membimbing kita, kita akan tidak bisa apa-apa. Karena keuangan kita ini lagi diserang dengan penguasa ini. Seluruh dunia, saya bisa rasakan seluruh dunia itu berarti semuanya rata, bukan kamu tok sepi, bukan kamu tok yang tidak dapat orderan. Semua, seluruh dunia. Kita tidak mengimani, tapi itu penggenapan. Di akhir zaman itu kita penggenapan satu persatu dibuka. Kita bisa apa, saudara? Kalau kita tidak mengimani dan kita selalu bingung, kamu jalan sini, aku jalan sini, tidak bisa. Lurus saja jalanmu, dengan Allah yang menciptakan hidupmu. Disitulah jawabannya. Jangan pernah kamu menganggap masih lama hidup ini. Kita ini hidup penuh dengan banyak masalah, dan itu kita berjalan di atas air. Ketika sewaktu-waktu air itu akan menenggelamkan hidup kita. Dia akan melukai kita semua, justru orang yang dekat-dekat pada kita. Kita harus siap, saudara. Jangan main-main, karena ini ada suatu penggenapan bagi orang-orang yang percaya, pasti mendapat salib itu. Kamu harus terima. Walaupun mungkin upah yang kamu terima itu sedikit dan itu tidak mencukupi. Nabi olehim. Karena aku melihat hatimu, bukan melihat kekuranganmu. Nabi desi dalam obir. Karena aku tuh melihat kesungguhanmu, bukan melihat penampilanmu. Nah, lebih olehim Pak desi kenapa? Karena aku melihat pengorbananmu, bukan melihat caramu bekerja. Ini sudah satu bukti bahwa hidup kita ini sudah mulai kocak dan dikocak-kocakkan supaya kita tidak setia. Sampai kapan kamu merasa terus tersakiti gitu? Kalau mau saya
Bisa, saudara. Tapi saya tahu Tuhan pasti mengirim malaikat untuk saya, dan dia akan beri kekuatan pada saya. Kalau saya ditolong, saudara pun bisa ditolong, karena iman dan hidupmu berkenan di hadapan Allah. Amin. Itulah saudara firman Tuhan.